Dalam tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadits sahih, tidak ada riwayat mengenai seorang nabi yang memiliki sayap atau memiliki tinggi tubuh 150 meter. Namun, beberapa cerita yang mungkin terdengar serupa bisa berasal dari dua kategori. Kisah para malaikat atau cerita dari Israiliyat, yaitu cerita yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen yang tidak selalu dianggap otentik dalam Islam. Meskipun demikian, mari kita coba menggali lebih dalam tentang asal-usul dan kemungkinan cerita ini muncul, serta melihat beberapa figur dalam Islam yang seringkali salah diartikan. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah salah satu tokoh terpenting dalam Islam. Jibril dikenal sebagai malaikat yang membawa wahyu dari Allah SWT kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, malaikat Jibril seringkali digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Meskipun Jibril bukan seorang nabi, namun ia memainkan peran penting dalam komunikasi antara Allah SWT dan para nabi. Dalam tradisi Islam, Jibril digambarkan memiliki banyak sayap. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa ketika ia pertama kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya, Jibril memiliki 600 sayap yang memenuhi cakrawala. Ini menunjukkan betapa besarnya dan kuatnya sosok Jibril. Namun, kisah ini tidak menyebutkan ukuran tubuh secara langsung. Dan yang lebih penting, Jibril bukanlah nabi, melainkan malaikat. 2. Nabi Adam dan tingginya. Salah satu kisah yang sering disalahpahami terkait ukuran tubuh yang sangat besar adalah kisah Nabi Adam AS, manusia pertama dan nabi dalam Islam. Ada sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta, sekitar 27,5 sampai 30 meter. Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, dan manusia terus berkurang tinggi tubuhnya sejak saat itu. Meskipun Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang luar biasa besar dibandingkan dengan manusia saat ini, angka 60 hasta jauh lebih kecil dari 150 meter yang disebutkan dalam pertanyaan. Hadits ini lebih menekankan pada perbedaan fisik antara manusia pertama yang diciptakan Allah SWT dan keturunannya yang terus mengalami perubahan seiring waktu. Hal ini tidak berarti bahwa manusia pada masa lampau memiliki sayap atau kemampuan luar biasa lainnya, melainkan lebih pada perubahan biologis alami manusia. 3. Israiliyat dan cerita rakyat. Konsep nabi yang memiliki sayap tinggi 190 meter mungkin juga berasal dari tradisi Israiliyat atau cerita rakyat yang bercampur dengan legenda. Israiliyat adalah istilah yang digunakan dalam Islam untuk menyebut kisah-kisah atau riwayat yang berasal dari sumber Yahudi dan Kristen, yang terkadang masuk ke dalam literatur Islam melalui proses asimilasi budaya. Beberapa dari cerita-cerita ini tidak selalu dapat dipercaya karena tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran atau hadits. Beberapa dari kisah Israiliyat mungkin menyebutkan makhluk-makhluk dengan bentuk luar biasa atau berukuran raksasa yang mungkin bisa disalahartikan sebagai nabi. Namun, dalam Islam, Israiliyat tidak dianggap sebagai sumber yang otoritatif kecuali jika sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, kisah Nabi yang memiliki sayap atau tinggi tubuh sebesar 150 meter tidak memiliki dukungan dalam tradisi Islam yang sahih. Salah kaprah tentang malaikat sebagai Nabi. Kadang-kadang, kebingungan mungkin muncul dari penggambaran malaikat yang besar dan kuat, yang kemudian disalahartikan sebagai Nabi. Sebagai contoh, malaikat seringkali digambarkan memiliki bentuk yang menakjubkan, baik dalam Al-Quran maupun hadits. Salah satu yang paling terkenal adalah malaikat Jibril, yang seperti disebutkan sebelumnya, memiliki sayap yang sangat besar. Di samping itu, ada juga malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Israfil sering digambarkan sebagai malaikat dengan tubuh yang besar dan memegang sangkakala besar yang akan ditiupnya ketika hari kiamat tiba. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, malaikat bukanlah manusia dan mereka bukan nabi. Malaikat tidak memiliki kehendak bebas dan hanya menjalankan perintah Allah SWT, berbeda dengan nabi yang diutus untuk membimbing umat manusia. 5. Nabi-nabi yang memiliki mukjizat luar biasa. Meskipun tidak ada nabi yang memiliki sayap atau tinggi 150 meter, banyak nabi yang dianugerahi mukjizat luar biasa oleh Allah SWT untuk membuktikan kenabian mereka kepada umat manusia. Mukjizat ini diberikan untuk menyampaikan pesan ketuhanan dan membuktikan kebenaran wahyu yang mereka bawa.
Beberapa contoh nabi yang memiliki mukjizat luar biasa termasuk Moses. Nabi Musa AS diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan membelah Laut Merah. Nabi Isa AS diberikan kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan berbicara ketika masih bayi. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat berupa Al-Quran dan peristiwa Isra Miraj, di mana beliau diangkat ke langit dalam satu malam. Namun, mukjizat-mukjizat ini tidak termasuk memiliki sayap atau ukuran tubuh raksasa. Mukjizat dalam Islam lebih kepada tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada para nabi untuk menunjukkan keajaiban kekuasaannya. 6. Spekulasi dari tradisi lain. Ada kemungkinan bahwa ide tentang nabi yang memiliki sayap atau tinggi 150 meter berasal dari cerita-cerita spekulatif yang berkembang di luar Islam. Misalnya, dalam mitologi atau budaya populer, tokoh-tokoh besar seringkali digambarkan memiliki sayap atau ukuran tubuh yang luar biasa besar. Dalam tradisi Kristen, beberapa malaikat seperti malaikat Mikael dan malaikat Serafim digambarkan dengan sayap, dan dalam beberapa cerita rakyat, ada makhluk raksasa dengan kemampuan luar biasa yang mungkin mencampur adukan kisah ini dengan cerita tentang nabi. Namun, dalam ajaran Islam, nabi adalah manusia biasa yang diangkat oleh Allah untuk membawa risalahnya kepada umat manusia. Mereka tidak memiliki ciri-ciri fisik seperti sayap atau tinggi tubuh yang melebihi batas normal, meskipun mereka diberikan mukjizat oleh Allah SWT. Kesimpulan. Secara keseluruhan, cerita tentang nabi yang memiliki sayap dan tinggi 150 meter tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam yang sahih. Jika ada cerita serupa, itu kemungkinan besar berasal dari tradisi rakyat Israiliyat atau salah penafsiran tentang kisah para malaikat dalam Islam. Nabi-nabi dalam Islam adalah manusia yang diutus oleh Allah SWT dengan mukjizat, tetapi tidak ada riwayat otentik yang menyebutkan mereka memiliki sayap atau tubuh sebesar itu. Jika kita mencari sumber terpercaya, cerita seperti ini tidak tercantum dalam Al-Quran atau hadits dan mungkin lebih bersifat mitos atau legenda.